Eri sebetulnya tidak mau jawaban Pak lebar ya terkait hal ini ya, dikhawatirkan nanti melebar yang melebar. ya kan? Jadi Ya, yang kita ingin Eri tanyakan itu pada saat di situ berbicara Aki sebagai kapasitas supranatural, Aki sedikit menggunakan keilmuan supranatural itu sendiri nggak gitu loh aja. Oh gitu. Ya. Kalau secara keilmuan spiritual yang udah jelas bidangnya saya, ya otomatis dengan tupoksinya tugas saya kan. Ya, jadi digunakan gitu. Ya digunakan lah secara spiritual kan udah otomatis. Spiritual itu apa sih artinya? Kang ini tahu kan? Ya. Tahu nggak spiritual? Jadi saya itu mengerti, tapi saya tidak bisa menjabarkan karena aktif bidangnya. Ya, monggo dijelaskan. Gitu. Jadi kan tidak serta-merta segala sesuatu itu ini harus berkaitan dengan spiritual. Ini kan ini ada ranah-ranahnya kan, kan gitu ya. Dan ketika si saksi ini datang gitu ya, dia dengan tenangnya dan tidak ada tekanan sama sekali. Ini harus gini, harus ini. Tidak ada. Dan itu juga banyak saksinya. Kita bisa siapa aja tunjukinlah saksinya. Bukan kita hanya berdua, cuman terus ngobrol berdua. Kalau memvideokan gitu. Tidak ya Ki ya? Oh, kalau memvideokan kan itu karena kita itu pikirnya kan ini bukan untuk konten. Iya. Dulu ada rekaman nanti. Ya justru gini, enggak. Intinya kan gini. Di situ kita bukan untuk konten, ya kan? Di situ juga kita bukan untuk popularitas, ya. Hanya pure kita ingin bantu korban ini dengan saksi seperti ini supaya bisa terungkap ada jalan titik terangnya. Kan seperti itu. Ya, adapun di perjalanan dia mau berbohong ataupun tidak itu kan haknya dia. Kan kita hanya bersilaturahim di situ dan dia juga tidak ada tekanan, ngobrol santai ya. Dan satu lagi sekali lagi banyak saksi. Kalau saya sendiri nggak tahu gitu. Maksud saya gini Ki, saya ini makan banyak orang yang bertanya nih, maka menyampaikan seperti ada video atau tidak, makanya kan ini baru ketemu nih ya. Betul. Nah, lalu saya setuju sih dengan pendapat dia bahwa ini bukan untuk konten, tapi walaupun memang taruhlah, ibaratnya gini Ki, sekarang saat ini kan kita lagi diskusi nih, dan kita ada di depan kamera nih. Nah, ini akan menjadi konten apabila video ini kita publikasi, dan ini akan menjadi video pugaan, istilahnya mah memori kita aja nih, diskusi nih yang luar biasa ini, gitu kan. Apabila itu kita tidak publikasi. Nah, maksud saya itu kita berbicaranya bukan untuk kepentingan konten lah, tapi waktu itu apakah sempat nggak mengambil video, taruhlah itu buat apa namanya ya? Karena gini ya kan ya, kalau sama penegak hukum kita tidak mempergunakan alat-alat yang memang dibutuhkan ya, itu kan kewenangannya aparat hukum ya, hanya Ki Anom untuk yang gitu ya. Ini karena kasus ini karena sudah lama dan berlarut-larut tidak ada titik temunya, makanya saya Ki Anom mau nih diundang sama Kang Heri sama Bang Jack ya untuk mengungkap keterangan yang segamblang-gamblangnya. Sebetulnya bukan diundang ini, tapi kebetulan aja teman-teman nih Ki Anom ini ada giat di Subang nih. Nah ya betul. Jadi kita sebagai pribuminya udah sedianya untuk menyediakan karpet biru. Satu lagi pertanyaan bikin penasaran, itu benar memperlihatkan begini foto seperti itu, aku menyimak di betul foto, jadi gini benar gak gitu kan? Itu yang melihatkan seperti itu kan pihak berwenang ya kan. Ki Anom hanya menggali aja keterangan dalam artian gini, ada seseorang yang menjadi saksi, kita ngobrol bahasanya dari hati ke hati. Emang waktu kamu malam kejadian itu kemana sih gitu kan, kita ngobrol santai gitu sambil ngeteh gitu. Tapi hari ini juga kita ngobrol dari hati ke hati kan ya. Iya, hati ke hati, jangan lo ya. Siapa? Iya, itu kan bikin penasaran nyimak video. Benar ini gitu, benar itu gitu. Kalau itu benar. Dilihatin itu betul. Ya, betul. Tapi kalau masalah si pelaku kan kita nggak tahu apakah itu alibinya si saksi ataupun pembohongan si saksi ataupun apakah itu memang gimananya nggak tahu itu ya. Yang jelas ketika setelah relaksasi itu lagi-lagi relaksasi ya, bukan hipnotis nih yang rame-rame ya. Memang di situ kan tadi bidang hipnotis itu banyak lah untuk ngerelakan dia gitu ya. Ketika dia bicara keluar dari jam 3 kurang 10 menit, saya masih ingat jam 3 10 menit karena saya sudah main game ya. Saya mencoba karena lapar ya,
Jadi mencoba mencari makanan di sekitaran jalan situ. Nah, setelah mencari makanan itu berupa nasi goreng itu, ternyata sudah tutup nasi gorengnya. Sekitar nasi goreng itu berapa meter ke depan, saya nggak ngeh bahwa ada sosok 3 orang ini di depan gerbang. Ini menurut keterangan beliau yang saksi. Nasi gorengnya di mana gitu? Daerah Jalan Sagak nih, dekat si apa? TKP. Oh ya, kalau nggak salah kiri jalan lah ada tukang nasi goreng. Tapi dengar juga nih, ya kita dengar ya. Ibaratnya ada nasi goreng yang dibungkus aluminium foil atau lain sebagainya, kan dengar nih gitu. Ya, betul. Nah, waktu itu dikatakan nggak dibungkus dengan apa? Karena setahu saya di Jalan Sagak ini tidak ada nasi goreng yang dibungkus dengan aluminium foil. Bang, saya satu-satu dulu ya, saya ngasih keterangan ya. Kalau dipotong-potong saya bingung nih, ya kan? Harusnya ini beres dulu nih keterangannya ya, biar nyampe nih ke titik terangnya. Boleh. Maaf nih, santai aja. Sahabat Kianom. Sebanyak-banyaknya buat Kianom. Nah, ya lanjut. Nah, di situ ketika si saksi ini, saudara D ini melintas ke tempat nasi goreng ini, ternyata tutup nih. Mau balik kanan, melihatlah ke tempat TKP itu ada sosok 3 orang ini. 2 perempuan, 2 laki-laki, 1 perempuan. Nah, akhirnya dia karena nggak ngeh lah itu mau ada terjadi seperti apa nanti paginya, kan nggak tahu mungkin ya si saksi ini ya akhirnya putar balik dan pulang ke rumah gitu ya. Pulang ke rumah ternyata pagi-pagi itu, ini menurut keterangan saksi D ya, pagi-pagi itu ada yang teriak-teriak, yaitu ayahnya almarhumah ini, korban ini, dan dia juga katanya masih tidur, nggak ngeh siapa yang manggil-manggil itu. Nah, dibangunkanlah sama emaknya, ibunya ya, saksi ini. Itu ada kejadian di sini. Akhirnya dia bangun, akhirnya ngambil motor gitu ya ke tempat TKP. Dari tempat TKP ngasih kabar ke saudaranya yang dekat pasar itu ya, balik lagi. Dan di situ ya udah keterangannya sampai seperti itu aja ke Kianom keterangannya. Yang jelas pure murni apa yang diketerangan beliau si saksi ini ingin mencari nasi goreng karena lapar itu, beberapa kali diulang pun seperti itu pembicaraannya gitu ya. Jadi ya sekarang silahkan kalau mau tinggal kesempatan. Sekarang begini saja sih sebetulnya apa yang dijelaskan oleh Kianom, saya rasa teman-teman juga sudah dapat mendengarkan ya. Tidak terlepas mereka cara berpikirnya seperti apa dan bagaimana, kan itu sesuaikan dengan kapasitas bagaimana mencerna informasi, ya kan? Betul. Itu ya sah-sah saja sih, gitu kan. Yang jelas kan seperti itu. Nah, Kianom mau cecar Bang Jack. Boleh siap. Silahkan monggo. Gitu. Gini. Jadi biar balance. Ke Bang Jack dulu atau kayak dulu gitu. Gini Bang. Kalau tadi mengenai apa si nasi goreng yang pakai apa aluminium foil dan sebagainya, saya nggak tahu ya. Yang jelas dia mau mencari nasi goreng itulah ya satu. Kedua, Kianom mau luruskan juga ya. Jadi Kianom tidak memojokkan salah satu saksi. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak memojokkan salah satu saksi. Sesuai apa yang tahu dan ngalami ya keterangan seperti itu. Dan sekali lagi nih, pengen ketemu sama saksi yang punten barengan sama ATS ya. Waktu dulunya anaknya saksi Y itu si Kang siapa itu? Anaknya siapa? Yoris. Yoris ya. Itu saya ketemu juga susah untuk ketemunya ya. Ketemunya susah. Kalau Pak Yosefnya justru gampang waktu itu ya kan. Karena waktu itu belum sama ATS nih, punten belum sama ATS, tapi susah. Tapi pernah ketemu nggak? Pernah lihat foto? Pernah ketemu, tapi pas waktu dia ada Barara wawancara, saya mah ziarah makam Amel, pas pulang ketemulah, dipertemukan, hanya foto aja, tidak ada keterangan apa-apa, dan itu hanya salaman aja, udah itu selesai gitu ya. Jadi menurut Kianom ya emang menurut Kianom gimana? Ya menurut Kianom hanya ketemu itu aja. Kianom ziarah ke makamnya almarhumah, pulang ketemu sama Kang Yoris, terus foto bareng ada Barara ya, Pak Kades, dia, terus yang duanya mah saya kurang kenal ya, pinggir-pinggirnya mah, dan masih ada fotonya juga disimpan gitu ya. Doanya saja nih.
Insyaallah. Bahwa saya ini berencana mencalonkan diri menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Subang. Jadi saat ini saya bukan untuk kampanye ya, tapi apa salahnya dalam hati saya berdoa untuk Ki Anom dan teman-teman para subscriber yang ada di wilayah Dapil 2 untuk bisa memberikan doa dan dukungannya kepada saya gitu. Selain doa, dukungan kontribusinya ya. Gitu kan? Ya, alhamdulillah Kang Heri untuk bisa ingin bercita-cita ya kan. Pengabdian Kang Heri untuk mendengarkan suara hati rakyat yang ada di Dapil 2 Kota Subang ini, mudah-mudahan Allah wujudkan mudah-mudahan Allah ijabah tapi jangan sampai setelah duduk di dewan ini lupa sama kita ya Bang Jack ya. Jadi kita datang ke Subang, saya mah udah jadi dewan, udah pakai jas ya kan, udah pakai jas dan udah dilantik. Tidak begitu. Enggak mau melihat lagi gitu karena kan. Dewan itu kan dipilih oleh rakyat, ya sedianya juga harus selalu ada untuk rakyat. Oh gitu ya. Harus mementingkan kepentingan yang lebih mengarah kepada kepentingan masyarakat. Jadi gini